Perkenalkan, nama saya Aun Arif Nugroho, kelas EM NPM CG 19111029. Tidak jarang ditemui beberapa instansi atau perusahaan terkadang kesulitan membuat produk foto kontemporer untuk keperluan dokumen, pameran, kemasan produk, website, comments, profil annual report, invoice, magazine, laporan, presentasi, dan komunikasi visual lainnya. Pada foto-foto untuk keperluan publication, PR, marketing, promosi, ini sangat penting untuk pencitraan dan menunjang kinerja internship dan perusahaan. Selain itu, foto juga dapat membantu presentasi multimedia pun penting dilakukan supaya mudah dalam melakukan pelaporan dan evaluasi. Di sini kita terkadang mengalami kesulitan untuk membuat foto-foto perusahaan yang dimiliki nilai yang sesuai dengan materi presentasi laporan dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh kasus tersebut berulah kita sadar bahwa peran fungsi fotografer sangat penting. Instansi atau perusahaan tempat Umas itu bekerja fotografer atau foto-foto yang dihasilkan dapat pula berfungsi sebagai dokumen berharga yang berumur panjang. Ia juga memiliki daya tarik kuat dalam memikat perhatian pembaca pada isi berita dan informasi yang disajikan atau dikeluarkan oleh pihak Humas. Namun faktanya sampai saat ini pemanfaatan fotografi dalam penunjang kegiatan pemasaran masih belum maksimal. Misalnya amat jarang kita mendapatkan bentuk siaran pers. Dalam sebagai tugas PR itu sangat penting loh. Fotografi itu membuat tambah wawasan, apalagi di perusahaan itu, karena supaya produk-produk perusahaan itu sangat, biar orang-orang tuh sangat tertarik itu sama perusahaan kita. Fotografi menurut para ahli seperti bahwa model foto publikasi ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan ide kepada orang lain. Media foto istilah kan penting. Menurut kata dari fotografi berasal dari dua istilah Yunani, foto dari pos, saya dari grafi tulisan atau gambar. Maka makna harfiah fotografi adalah menulis atau menggambar dengan cahaya. Dengan ini maka akan identitas fotografi bisa digunakan menjadi rekomendasi dari suatu yang terjadi alamiah cahaya dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia dengan budaya menggambar melukis mengenakan bahwa pas dapat dikategorikan sebagai teknik dan seni. Dalam buktinya jurnalis foto dan mengantar fotografi sebagai teknik adalah mengetahui cara-cara memotret dengan benar. Dengan fotografi sendiri, sedangkan fotografi sebagai karya seni mengandung nilai estetika yang mencerminkan pikiran dan berbagai teori tentang bagaimana motret saja, karena akan menghasilkan menghasilkan gambar yang sangat kaku, membosankan, dan moving picture dengan cara merekam cahaya seperti film atau fotokopi. Tapi rumah sangat berperan penting foto dalam menjadi media menyampaikan pesan-pesan komunikasi seseorang umas sasarannya. Sangat penting di bidang perusahaan fotografi. Beres uh, kita tuh nggak sembarangan loh fotonya. Kita harus sesuai cahaya, atur objek, angel, dan lain-lain. Publikasi foto memiliki arti penting dalam dunia kehumasan atau public relation. Fotografi merupakan salah satu aspek krusial dalam kegiatan PR, mengingat setiap informasi PR perlu didukung dan ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang baik. Bahkan tidak jarang foto mengandung lebih banyak informasi daripada kata-kata. Oleh bagaimana bekerja dengan para fotografer profesional dalam menciptakan foto-foto yang indah dan penuh makna hal yang berwarna. Namun saat ini banyak juga media cetak yang menerbitkan berserta gambar yang berwarna, tentu dengan biaya yang lebih diupayakan menarik bagi para pegawai dan fotografi untuk gerai pameran
dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat untuk memanfaatkan kesempatan itu menarik mungkin. Secara konkret, fungsi fotografi menunjang kegiatan kehumasan untuk memanfaatkan kesempatan untuk sebaik. Secara konkret, fotografi menunjang kegiatan kehumasan. Emang foto public relation itu memiliki arti penting loh di kehumasan, karena apa? Buat merupakan apa ya, untuk buat dokumentasi perusahaan atau berita-berita di luar sono sangat penting buat momen langkah. Judulnya jelas ada keterangan foto tanpa keterangan pembaca, tidak mengetahui foto-foto siapa dan di mana serta maksud dan tujuan foto tersebut, cuma menjelaskan tentang objek dalam foto tersebut, sedangkan menggunakan kalimat aktif sehingga menunjukkan aktivitas yang hidup. Cermin tersebut yang harus membuat keterangan waktu, tempat, dan peristiwa dan tokoh yang terlihat di dalamnya, serta tujuan yang tergantung dalam peristiwa dalam keterangan tambahan foto pada foto tersebut yang disukai editor, manakala melengkapi siaran pers dan konferensi pers adalah foto berukuran besar. Maksud adalah editor dapat meng-cropping foto tersebut sesuai dengan kebutuhan tulisan, serta mempertimbangkan letter atau kegiatan publisitas PR lainnya yang memerlukan foto. Menurut Frank David dalam foto fungsi untuk fotografi itu sangat penting loh untuk memerlukan foto menarik di fungsi untuk memperlukan isi tulisan, tentunya membuat flash release atau noise letter. Ilustrasi pendapat umum mengenai pengertian ilustrasi yang lebih sering dipakai dalam pembahasan umumnya adalah suatu proses penggambaran suatu sebagai bagian dari proses komunikasi visual. Visual di sini merupakan suatu proses komunikasi yang bisa direspon dengan indera penglihatan, komunikasi yang biasanya berupa tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, dan lainnya sebagainya. Dalam sebagai ilustrasi visual yang dimaksud di sini adalah suatu gambar yang dapat berupa foto atau lukisan yang berfungsi untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, artikel, dan sebagainya. Dapat juga dikategorikan sebagai suatu gambar desain dan juga untuk menghias halaman yang terus untuk menjelaskan, sedangkan dalam bahasa Inggris arti mengasihi dengan gambar pertanyaan dan tadi bisa membantu menjelaskan suatu teks, kalimat naskah, lainnya sebagainya pada buku, majalah, iklan sejenisnya, bagaimana untuk mempermudah pengamat agar ilustrasi itu sangat penting loh, menggambarkan suatu komunikasi visual untuk cetak, komunikasi cetak, fotografi perusahaan-perusahaan. Untuk publish planner, menurut Rex Marketing, content planner adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan konten secara keseluruhan, serta konten strategis, merancang strategi konten yang dibutuhkan dengan posisi ini akan mengoptimasikan dalam bentuk jadwal yang terencana. Ia akan membentuk topik berdasarkan strategi konten, memilih jenis konten dan taktik tertentu untuk menangani tujuan dan first audience, kemudian mengatur supaya dalam kalender dan desain grafis mengetahui tugas dan delete mereka masing-masing. Sebagai contoh, untuk menghindari kekeliruan kesalahpahaman pada fotografer dalam mengambil gambar, praktisi PR perlu membuat sebuah perencanaan dengan pemuat target dan sasaran. Kami sebelum melakukan kehumasan, kita dari semalam ya, kita rapat buat bikin rencana apa yang buat berita besok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.